Assalamualaikum Bang Andi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andi. Salam santun. Semoga Bang Andi sekeluarga selalu dirahmati Allah, dikasih sayang Allah, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan Bang Andi sekeluarga. Maaf Bang Andi, baru ini saya bisa ngomong berbicara dari WA. Selama beberapa bulan ini saya mengamalkan suatu pelajaran yang diberikan dari Bang Andi. Sungguh banyak sekali perubahan-perubahan di dalam diri saya, baik lahir maupun batin. Dan untuk pengalamannya di kehidupan yang banyak Bang Andi, di kehidupan jadi tertib. Yang tadinya suka-suka sendiri sekarang udah nggak bisa. Salah sedikit istilahnya langsung tegur, tapi tegurannya ya lumayan Bang Andi, ya sangat lumayan lah yang dirasakan. Kadang jengkel sama anak aja udah langsung ditegur, ya merupakan namanya bantingan, ya lumayan Bang Andi. Itulah yang saya rasakan. Terus di pemahaman zikir nafas ini pun ya alhamdulillah lah, Allah melalui Bang Andi lah, sehingga sekarang ini saya bisa paham untuk memahami Allah. Begitu dekatnya rupanya Allah dengan saya, hingga baru sekarang ini saya bisa memahami. Jadi kalau saya berpikir secara akal sehat, kenapa dari dulu saya itu nggak paham gitu, padahal Allah begitu dekat dengan saya, dengan diri saya, tapi saya baru bisa paham setelah melalui napas keluar masuknya, dan lalu dibarengi dengan zikir. Nah, di situ sungguh sangat luar biasa yang saya rasakan. Luar biasanya kesadaran saya sama Allah ini makin dekat gitu Bang. Dalam ber-DN ya selalu sujud, pedengak atas, terus yang saya rasakan dalam keheningan ini gitu. Cuman ini ada sedikit Bang yang masih ada di dalam unek-unek dalam hati saya ini. Ini kebenarannya bagaimana ini kalau menurut Abang? Jadi kalau saya sedang melaksanakan sholat, nah pada saat saya membaca Al-Fatihah itu kan terakhirnya kan walabdolin Bang. Nah, donya itu tadi saya tarik panjang, saya masukkan ke dalam hati, tapi begitu saya masuk ke dalam hati langsung melesat, ada yang melesat ke atas, cuup gitu.
sampai di atas kali kayak gitu kan. Di situ ada yang mengatakan amin, bebarengan di yang ada dalam hati saya, aminnya tadi itu amin itu bareng bang. Nah, itu bang, pengalaman itu bang, pengalaman yang saya alami. Nah terus begitu saya selalu kalau habis sholat gitu kan, habis baca doa lah, udah selesai semua, udah siap. Nah, saya merasakan napas dulu, saya rasain napas. Tapi ini niatnya nggak ber-DN ini, tapi merasain aja, merasain napas, menyukuri napas gitu kan. Nah tiba-tiba melesat bang, melesat. Langsung jigir napasnya itu Allah gitu kan, langsung melesat naik ke atas, sampai di atas saya jumpa sama Bang Saiful. Bang Saiful ngasih isyarat naik terus kan gitu. Jadi habis itu setelah mau dekat, saya teringat bang, kalau saya ini nggak sedang ber-DN. Nah pada saat itu lo langsung kembali lagi ke jasad. Setelah kembali lagi ke jasad, tapi belum saya tutup, masih saya rasakan. Saya tiba-tiba dipegang kepala saya dengan Bang Saiful. Semacamnya yang saya rasain ini macam memberi restu gitu. Tapi restu apa itu saya pun kurang nggak paham juga. Nah gitu bang. Pengalaman itu loh bang. Yang ingin saya ketahui, dan ini pun sudah saya ceritakan juga dengan Bang Saiful gitu. Bang Saiful ketawa dia. Dan alhamdulillah bang, kemarin waktu malam minggu kemarin itu saya baru bisa berjumpa sama Bang Saiful, ber-DN bareng dengan teman-teman yang dari Padang sama dari Batubara. Ya alhamdulillah acaranya pun lancar. Jadi di sini pertama saya sangat mengucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya dengan Bang Andi, yang mana Allah melalui Bang Andi lah sehingga saya sekarang ini bisa paham bagaimana sesungguhnya Allah. Dan ini bang, istilahnya apa yang Bang Andi ceritain di YouTube, saya tes juga nih bang. Di YouTube kan ada tuh Bang Andi cerita, coba dites bagaimana sayangnya Allah sama diri kita. Jadi tempo hari bang saya coba. Jadi saya bilang gini, ya Allah, kalau seandainya Allah itu menambahkan rezeki kepada saya ingin membantu sama si A, si B, si C. Itu habis itu saya tunggulah berkisar 3 hari bang, muncul bang. Iya. Pemberian dari Allah tadi itu muncul. Dan awalnya saya nggak ingat. Jadi begitu ada saya dikasih uang dengan orang, saya bilang, wah apa nih bang? Inilah untuk bapak. Ikhlas ini, ikhlas. Nah, gitu. Jadi saya bersyukur lah bang. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan rezeki padaku. Nah pada saat itu saya terus teringat, oh iya, 3 hari yang lalu saya kan minta sama Allah rezeki. Inilah dia.
ini. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, ini uang segini nih bagaimana ya Allah cara baginya? Ajak tangan saya ini rasanya enak aja bang. Ini tuh si A, ini tuh si A, ini tuh si A gitu bang. Tapi ya nggak di dalam rangka ngomong, cuman macam apa ya, macam daya lah gitu. Cara cara ngomongnya itu sama saya itu, cara menyampaikan macam ada daya gitu. Ini si A, si A, si A, si B, si C gitu, gitu bang. Alhamdulillah lah, istilahnya saya udah bisa buktikan, dan kemudian Allah pun meridhoi. Semoga hal ini bisa untuk kelanjutan sampai akhir hayat saya, dan bisa saya istiqomah. Begitu juga abang sekeluarga, semoga selalu sehat dan bahagia, selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Demikian bang, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir dan batin. Dan selanjutnya saya mohon pencerahan dari abang. Sebenarnya saya kepingin dengar suaranya abang aja nih. Dari YouTube kayaknya ya sama sih, cuman ada bedanya bang, gitu bang. Itu aja bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arifin atas doa-doanya. Ya, semoga Pak Arifin dan keluarga selalu dalam kebahagiaan, sehat lahir batin ya. Semoga saudaraku, sahabatku yang selalu menyimak di YouTube saya selalu dalam kebahagiaan. Yang lagi susah, mudah-mudahan Allah angkat kesusahannya. Yang lagi sedih, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hatinya ya. Yang lagi sakit dompetnya, mudah-mudahan disehatkanlah dompetnya, amin ya Allah. Jadi apa yang sudah dialami oleh Pak Arifin ya, itu masih, kalau saya lihat tahapnya ini lagi tahap jatuh cinta ini. Tahap jatuh cinta ya. Kalau udah ngomong Allah, ngomong kebesaran Allah, ngomong sentuhan Allah ya, membicarakan tentang Allah, itu pasti mudah menangis gitu ya. Jadi jangan kaget kalau teman-teman saudaraku yang mengamalkan zikir nafas kok kenapa ya bang, ngomong Allah sedikit nangis, ngomong Allah sedikit nangis. Ya itulah tandanya hati kita tuh lagi cinta sama Allah ya, lagi rindu-rindunya ya. Tapi untuk mencapai wilayah itu juga banyak juga yang dibikin nangis kita kan. Nangis kita yang pertama karena Allah, karena rasa dekat itulah timbul rasa nangis, meneteskan air mata ya. Tapi di situ juga terkadang Allah butuh pembuktian ya. Betul kau cinta padaku, kata Allah. Hati kita menjawab, betul ya Allah, ya aku tes dulu lah, jangan main kata cinta-cinta, nanti cintamu palsu. Akhirnya apa? Digoncang hidup kita ya kan, nangis lagi kita ya. Yang pertama nangis rindu, yang kedua nangis susah, yang ketiga nangis membutuhkan pertolongan Allah. Jangan sampai nangis susah aja. Kebanyakan manusia itu nangisnya waktu susah aja dia nangis, tapi nggak pernah dia nangis mengharapkan pertolongan Allah ya. Ibaratnya ya betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul tak berdaya di hadapan Allah, dan di situ dia ya menantikan pertolongan Allah ya.
Jadi itu proses. Ya kalau dibilang kisahnya Pak Arifin ya sudah saya jelaskan semua di YouTube ya. Sudah ada semua. Tinggal diulang-ulang, dihafal-hafal. Oh nih Bang Andi udah pernah ngomong ini, kena sama saya. Oh yang ini Bang Andi sudah pernah cerita, kena sama saya. Jadi kita tahu titik perjalanan kita sudah sampai mana ya. Mengenai tarik yang tadi itu ketika sholat kerasa naik seperti naik ke atas ya. Sama halnya ketika zikir naik juga ke atas, itu namanya tarikan jiwa. Itu mikraj ya, namanya mikraj. Jadi kita melesat seolah-olah itu naik ke atas, dan di situ kita ada rasa sambung yang dekat sama Allah. Lalu bertemu kan, Bang saya ketemu Bang Soibul arahkan, teruskan ke Allah. Nah itu kan bukan omong kosong, itu bukan suatu yang saya ngarang-ngarang, tapi kan betul terbukti, sudah ada di YouTube saya ngomong ya. Jadi kalau kita berzikir, ini untuk saudaraku yang lain juga. Kalau kita berzikir, pertama berzikir, yang kedua dalam tidur bermimpi ya. Kok saya mimpi ya Bang, guru spiritual saya. Kok saya mimpi ya Bang, guru ngaji saya. Selagi yang dia arahkan itu kepada Allah, selagi yang dia arahkan itu enggak macam-macam, selagi dalam mimpi itu dia memberikan nasihat dan petunjuk yang bagus, ya ikuti. Itu tandanya kita sudah sambung rasa, itu tandanya kita sudah ada ikatan batin ya. Jadi untuk Pak Arifin, kalau sudah ketemu Bang Soibul, sudah dipandu Bang Soibul ya, jangan sebatas ilmu ya. Sangat banyak orang mendekat kepada guru, belajar kepada seorang guru yang dia harapkan hanya ilmu. Kalau dia hanya mengharapkan ilmu, nanti itu dayanya, keberkahan ilmu itu tidak tidak kekal ya. Ketika dekat guru kencang dayanya, udah besok-besok nggak ketemu lagi sama guru, hilang dayanya. Itu karena apa? Karena kita ada udang di balik bakwan, mau ilmunya aja ya. Kalau orang-orang yang seperti itu, makanya aku kemarin Bang, ku datangi guru, belajar aku di sana, kencang Bang dayanya, mantap. Pulang aku dari rumahnya, nggak pernah lagi aku main ke sana, hilang dayanya. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu nggak ada keberkahan ilmu namanya ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang ada di Medan, saya kan sudah tunjuk Bang Soibul. Anggaplah itu tower di Medan ya, pemancar signal di Medan. Jadi kalian kalau memang betul mau mendapatkan, kan saya udah bilang, tidak harus bertemu saya, tidak harus bertatap muka dengan saya. Carilah di mana yang dekat ya. Oh di Medan ada Bang Soibul, ya udah dekatin sama Bang Soibul, belajar sama dia. Yang kedua, jangan sampai kita hanya sebatas ilmu, tapi jadikan saudara ya. Jadi ikatan batin kita itu karena persaudaraan, karena Allah. Kalau kita di situ sudah ada cinta kasih, sudah ada mahabbah, ibaratnya kita itu terikat dengan talian darah karena Allah ya. Talian darah karena Allah itu darah seiman, bukan darah kandung ya, tapi talian darah yang dimaksud adalah persaudaraan karena seiman. Di situ keberkahan ilmu itu nggak akan hilang ya. Contohnya aja macam saya, udah tidak ibaratnya gimana ya,
Sudah jarang saya komunikasi sama Bang Sohibul. Sejak saya keluar grup saya kasih sama beliau, beliau lanjutkan. Dan di situ jarang kami komunikasi. Tapi kok dayanya mengalir terus. Itulah yang dikatakan mahabbah, ya. Selagi hatinya masih terpaut, selagi hatinya masih ada cinta kasih, ada mahabbah, ya, maka keberkahan ilmu itu nggak akan putus. Tapi kalau kita belajar kepada seorang guru, ilmunya aja yang kita minta, ya, tapi orangnya kita nggak cinta, ilmunya aja yang kita cinta. Yang seperti itu biasanya sementara itu. Jadi untuk Pak Arifin dan kawanku, saudaraku yang lain, ya, yang betul-betul mau belajar, ya sambung rasa lah, baik-baik lah, ya. Jadikan saudara, ya. Macam saya dulu sama Bang Sohibul itu, ya kalau dibilang ya nggak saling kenal, awalnya nggak saling kenal, tidak saling kenal. Kami bertemu di grup dulu kan, sama-sama belajar di grup. Ketika saya lihat dia semangat belajarnya kuat, akhirnya saya pandu lah. Akhirnya, teruskan Bang dakwah ini, jangan bergantung sama saya terus, pokoknya abang harus jalan sendiri. Nah, alhamdulillah dia mau, ya kan. Ketika dia mau, daya dapat, ya. Nah, ini regenerasi itu ada tuh. Jadi di bawah Bang Sohibul siapa lagi kita nggak tahu. Apa dipandilah kalian bersaudara, ya. Harus ada baik sangka, harus ada respek, harus ada mahabbah, harus ada hormat, ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, ya. Jangan banyak minta, ya. Biasanya kalau murid itu udah banyak minta, guru nggak mau kasih. Tapi kalau murid nggak pernah minta, malah disodor-sodorkan sama gurunya itu, ya. Jadi saya sedikit cerita lah. Bang Sohibul itu nggak pernah minta apa-apa sama saya, ya. Dari sekian banyak sahabat yang belajar itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ilmu aja yang dicari. Bang Sohibul nggak pernah minta. Tapi saya lihat kok semangat belajarnya tinggi nih. Akhirnya saya sodorkan terus, ya. Dan beliau patuh gitu kan. Mau, ya sudah. Dapat. Akhirnya berkembanglah sampai sekarang kan. Nah, jadi untuk saling bahu membahu, bantu membantu, ya. Pak Arifin kalau memang betul sudah mulai dapat dayanya, sudah mulai paham perintah Allah, ya jaga terus. Jangan sampai kita istilahnya ya panas-panas teh ayam kalau bahasa Medan nih kan. Semangat akhirnya habis itu melempem. Jangan sampai begitu, harus istiqomah lah. Kalau bisa sampai mati kita paham nih tentang daya. Sampai mati kita paham kalam Allah. Sampai mati kita paham rasanya dekat sama Allah, ya. Ajak terus bicara, seperti yang saya contoh-contohkan itu. Pak Arifin sudah coba, Bang, bener Bang, terbukti. Saya udah coba, saya ajak ngomong. Kasihlah rezeki ya Allah, biar ada untuk si Fulan, aku mau salurkan. 3 hari terbukti kan. Tapi untungnya Pak Arifin ingat kalau memang kita lupa bahaya itu, amanah itu nggak boleh kita lupa sama amanah, ya. Jangan kita giliran minta
macam-macam kita proposal kita, giliran sudah dikasih lupa mana. Kan banyak manusia gitu. Jadi ya kita belajar terus, berlatih terus ya. Kalau kita berjamaah tuh enak ya. Sering-sering silaturahmi ya, sering-sering kita sambung persaudaraan. Nanti kok ilmu tuh nggak usah diminta lah ya, dapat nanti itu ilmu itu. Ada yang kita nggak pernah tanya itu dapat sendiri nanti. Yang penting sambung dulu cinta kasih ya. Saya dulu minta-minta sama guru nggak dikasih ya kan, karena saya minta masih pakai nafsu dulu. Begitu nggak minta lagi dapat. Jadi kita nggak boleh dalam belajar ilmu ini ingin cepat bisa, ingin begini, ingin begitu. Kalau sudah nafsu ya nggak dapat. Tapi justru kalau kita murni dikasih nanti itu. Cuman kita kadang nggak tahu kapan guru kita kasih ya kan. Nah, tiba-tiba dapat ilmu sama kita. Nah, yang penting jaga persaudaraan. Ya baguslah kalau sudah bertemu, sudah silaturahmi, sudah DN bareng ya, kalau bisa ya sambung terus persaudaraan ya. Jadi ada dua kelompok ini yang udah mulai aktif. Di Medan Bang Soebul, di Lombok Bang Sapri ya, sama-sama jalan, sama-sama sambung persaudaraan ya. Kalau bisa sebulan sekali ya kumpul bareng ya, kayak istilahnya kayak buat arisan lah. Orang biasanya kan sebulan sekali arisan keluarga. Kalau kita ya sebulan sekali zikir bersama. Jangan cari ilmunya, tapi cari persaudaraannya ya. Nanti itu akan ngecas, daya itu akan ngecas. Makanya banyak orang belajar ngaji tapi kok nggak ada juga itu daya ke Allahnya, kok mati. Karena yang dia cari ilmu. Ini orang yang banyak nggak paham. Coba sambung dulu persaudaraan ya. Cinta kasih sesama sahabat seperjalanan. Sering-sering kita kumpul, sering kita ngobrol tentang Allah. Itu malaikat itu duduk juga sama kita itu. Makanya di situ timbul rasa bahagia, timbul rasa tenang ya. Kok kencang dayanya ya, gimana mereka udah bersama kita. Jadi ini untuk semuanya dibuktikan. Jadi jangan sampai hanya sebatas dengar. Aku udah semua video Bang Andi udah aku nonton. Kalau hanya nonton aja nggak diamalkan ya nggak ada guna. Cuman ilmumu masuk ya. Kadang kan kalau kita dengar, wih mantap kali Bang cerita Bang Andi di YouTube itu ya, betul nggak itu ya? Kadang kita kan bingung juga tuh. Ya macam mana kita mau tahu, nggak mau buktikan. Rasa dulu baru kita paham ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, siapapun yang mengikuti YouTube saya, sering-sering komen. Sebagai apa tuh Bang komen Bang? Biar banyak AdSense Bang Andi ya? Enggak, biar sambung rasa ya. Jangan pikiran kotor, biar sambung rasa. Sering-sering teguran. Nanti bilang, Bang saya dari Medan, Bang saya dari Bali, Bang saya dari Lombok. Nah nanti dibaca sama teman yang lain kan. Nah tegur sapa lah, cari teman, cari saudara, saling kenal mengenal ya. Kalau udah ketemu satu daerah, ayo kita DN bareng-bareng. Nah, nanti daya itu kencang itu ya. Jadi untuk Pak Arifin, diapakan terus, dilatih terus ya, explore terus. Satu-satu nanti akan terbuka itu ya.
pelan-pelan akan terbuka. Coba dibuktikan. Saya sering dinonton di YouTube itu, jadi kita tahu, oh saya udah sampai mana ini. Kayak Bang Andi bilang, ini udah saya rasakan belum? Ada nggak videonya? Nah, coba nanti cari tahu. Ya, pokoknya sambung terus persaudaraan di Medan. Ya, jangan dianggap Bang Soebul itu guru. Kalau kita anggap guru, susah, kita nggak bisa dekat. Ya, kita nggak bisa dekat sama guru, karena namanya guru dan murid itu susah mendekat. Yang kedua, kita untuk mendekat kepada Allah itu terhalangi, nggak kencang. Ya, ada pembatas. Ibarat kata, masa kau mau langkahi guru kan gitu. Tapi kalau kita anggap guru kita itu sahabat, dan murid juga menganggap muridnya sahabat, kita pasti dekat, enjoy, enak. Anggap saudara, oh ya lebih mantap lagi tuh, ya kan? Jadi kita mau melangkah pun enak, nggak ada penghalang, nggak ada tembok. Di situ daya cepat masuk, ya. Jadi mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua, untuk saudaraku yang lain. Kita cari persaudaraan, ya. Ilmu itu nomor sekian, persaudaraannya dulu cari. Kalau kita udah bersaudara, sudah tulus mencintai, sudah tulus berkasih sayang karena Allah, keberkahan ilmu itu ada, ya. Nanti mati guru kita pun itu akan kekal. Ibaratnya ya nggak ada istilah hilang daya. Jadi kalau teman-teman hanya kejar ilmu, nanti tidak ketemu guru, kencang dayanya. Pulang dari rumah guru, nah udah hilang dayanya. Karena apa, yang kita cari hanya ilmu. Selagi kita sambung hati, kita sambung rasa, ilmu itu nggak akan putus. Walaupun gurunya nanti udah mati, itu ngalir terus itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat lah untuk yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Bang Andi. Semoga segala apa yang Bang Andi sampaikan melalui audio ini bisa menjadikan saya istiqomah dan selalu ingat apa kata Bang Andi. Terima kasih Bang Andi atas bimbingannya, dan memang semuanya apa yang Bang Andi ceritakan itu sampaikan itu benar sekali. Dan saya pun masih tanda tanya sebenarnya, kenapa ya kalau saya beranggapan kepada Bang Soebul itu guru, daya kok berkurang ya. Padahal saya masih ingat daya itu Bang Andi, kok bisa kurang, di mana apanya gitu. Nah ini udah Bang Andi ceritakan, udah Bang Andi sampaikan dengan saya. Oh rupanya di situ. Jadi ya, dengan adanya Bang Andi nyampaikan seperti ini, akhirnya saya menjadi paham. Semoga Allah senantiasa memampukan saya dalam ber-DN dan sekaligus bisa istiqomah. Nah, untuk Bang Andi dan sekeluarga, semoga selalu sehat walafiat dan dimurahkan rezeki, dan Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada Bang Andi sekeluarga. Begitu aja Bang Andi, terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.